Aku adalah seorang putri kecil. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang memberikan hadiah untuk Nona Lin Kesong. Hadiah? Lihat, ada bunga, lilin, makanan enak, anggur, juga musik. Yang paling penting, ada seorang wanita cantik. Sangat menyentuh hati. Seorang wanita cantik? Kamu bisa disebut cantik kalau dibandingkan dengan bunga kol. Lagi pula, aku tidak berencana memberimu hadiah sama sekali. Duduklah. Kamu sudah lama di dapur. Bukankah itu untuk mendapatkan hadiah? Silakan keluar dulu, kan? Aku tidak ingin kamu merusak pengalaman makan malamku. Ibu meneleponku dan berkata bahwa selama aku makan dengan teratur, dia dan ayah tidak akan khawatir. Bu, aku memang makan dengan teratur. Kamu pasti. Makanan yang aku makan ini. Aku merasa bahwa aku sangat dicintai. Hatiku terasa hangat. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengalir keluar dari dalam hati. Kenapa aku bisa seberuntung ini? Ada apa? Ada yang salah? Tidak apa-apa. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku merasa tersentuh saat makan ini. Ini sangat enak. Terima kasih. Bagaimana kamu bisa membuatnya seenak ini? Lagi di masa depan. Kamu gila ya? Aku masih hidup, kan? Kenapa kamu tidak bisa memakannya lagi di masa depan? Lagi pula, jika kamu menguasai caranya, kamu bisa memasak sendiri untuk dirimu. Aku tidak akan sehebat kamu. Aku akan mengajarimu. Sampai kamu bisa mencapai level ini. Benarkah? Benar. Bisakah kamu tidak menyalahkanku karena bodoh? Atau menyebalkan di masa depan? Kamu benar-benar bodoh. Dan menyebalkan. Tapi aku tak keberatan. Boleh gak? Boleh. Aku yang cuci piringnya. Tinggalin aja di sini, nanti Nina yang cuci. Cuma 2 mangkok aja kok. Bisa kok. Mangkok ini terbatas dan pesanan khusus. Kalau pecah gak bisa diganti. Kamu aja yang cuci. Kalau bukan karena kamu pilih aku. Cuma cuci piring di toko pamanku. Karena kamu khawatir. Gak bisa cuci piring? Gak malu kok ngomongin ini ke kamu. Aku kesini buat Song Yiran. Udah duga. 10 tahun lalu, hidupmu cuma dia.
Sekarang, alasanmu hidup juga dia. Belum pernah bilang cinta ke dia, kan? Gak susah kok ngertiin kamu. Ini, taruh di situ aja. Halo? Nona Elise. Halo? Oliver ada? Bisa diangkat teleponnya? Oliver ada di sini. Lagi cuci piring sama Nona Lin di dapur. Aku panggil ya? Gak usah. Oke, makasih. Elise. Abangmu dan aku akan pergi. Setelah rayain ultahmu. Jaga diri baik-baik ya. Oliver lupa kalau hari ini ultahku. Aneh gak sih? Gak aneh. Yang lebih nyakitin adalah dulu dia bilang kalau cuci piring itu kerjaan paling gak berharga dan gak produktif di dunia. Sekarang, dia lagi cuci piring di rumah. Dia lagi cuci piring sama Lin Kesong di rumah. Saat dua orang hidup bersama, mereka saling mengubah satu sama lain. Ibu, kau tahu yang aku khawatirkan. Jadi hentikan itu. Aku dengar jelas lewat telepon. Dia jadi lebih bahagia. Tapi bukan karena aku. Itu karena gadis lain. Aku tak tahan. Kau yang menyakiti dirimu sendiri. Oliver itu orang yang selalu melangkah maju. Dia akan menyanyiakan 1 menit pun untuk hal-hal yang sudah lewat. Untuk apa kau bersedih memikirkannya? Aku ingin bisa seperti itu. Tapi aku tak bisa. Sekarang ku sadari, aku bodoh sekali. Bertahun-tahun aku berkomitmen pada hubungan yang bahkan aku sendiri tak paham. Jangan hiraukan aku. Kau memang bodoh, tapi baik hati. Kau mengejekku lagi. Aku serius. Kau tak mempermasalahkan untung rugi. Kau tak mempertahankan hak memilih untukmu sendiri. Kau setuju dengan semua yang orang katakan. Daripada bilang kau percaya semua orang, lebih baik kukatakan, kau tak pernah mempertanyakan kemanusiaan. Aku seperti itu? Kedengarannya cukup bagus. Ya, dan kau sangat tulus. Kau benar-benar memujiku? Kukira kau mengejekku lagi. Takdir memang fantastis. Kalau aku tak datang ke Shanghai. Kalau aku tak ikut wawancara dengan Xiao Yu. Kalau aku tak pergi ke Hangzhou dan menginap di Lianxi Hotel. Kalau kau tak magang di hotel itu. Kalau kau tak jatuh cinta padanya saat itu. Jadi, setiap pertemuan terbentuk dari ratusan ribu kebetulan. Kita harus bersyukur. Dulu aku tak tahu apa yang kuinginkan. Hingga hari ini, setelah kuhabiskan masakanmu, aku baru sadar kalau di dunia ini masih banyak hal-hal indah lain yang belum aku temukan. Makanya, aku benar-benar ingin menjadi chef yang hebat dari lubuk hatiku. Dengan begitu, aku bisa buat makanan enak yang pernah kucicipi untuk orang lain. Sepertinya kamu sekarang benar-benar suka masak ya. Oke. Aku akan bantu wujudkan mimpimu. Kamu sudah membantu mewujudkan mimpiku. Besok hari yang panjang. Sudah malam nih. Istirahatlah lebih awal. Selamat malam, Tuan Jiang. Selamat malam.
Elise, ayo lihat hadiahmu. Kayaknya ini hadiah ulang tahun dari Dokter Xie untukmu. Temanmu ini aneh banget. Orang lain ngasih bunga atau parfum, tapi dia malah ngasih beberapa purifier udara merek ini. Dia kan dokter. Mungkin itu romantisme ala dokter. Baiklah, Victor, hadiah ulang tahunmu untuk kakakmu mana? Bu, tolong aku. Oke. Victor, Ada Semua. apa, Bu? kamu dengar semuanya? Iya, Bu. Aku tahu kamu dekat sama Elise. Tentang dia dan Oliver. Kamu masih muda. Jangan terbawa emosi dan ikut campur. Persiapkan baik-baik untuk kompetisimu. Aku paham, Bu. Halo, Elise. Kamu terima hadiahku? Iya. Terima kasih, Junbin. Aku suka banget. Bagus. Selamat ulang tahun. Aku cuma harap kamu bisa bahagia. Aku tahu. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Elise. Ini sangat indah. Terima kasih.
Tuan Jiang, Pergi. sangat menakutkan. Tiba-tiba melawan saya? Saya tidak marah. Bukan urusan saya. Lin Kesong. Pakaikan baju lalu ke ruang makan. Bukankah saya harus berlatih dulu? Sekarang juga. Terserah kamu. Apa semua ini? Mulailah dengan mencicipi bahan-bahan di depan saya. Sesuai urutan. Asam, manis, pahit. Pedas, asin, dan umami. Itu lembar data. Cicipi setiap bahan. Ada makan berbagai bahan yang ada di meja. Dan catat di lembar itu. Saya akan kembali nanti. Teknik rahasiamu? Lakukan cepat. Halo. Hei, Lin Feng. Di mana Kesong? Apakah dia di toko? Kesong tidak ada di sini. Dia tidak di dalam? Saya tidak bisa menghubunginya lewat HP. Ada apa? Kamu tidak bisa menghubunginya? Mungkin HP-nya kehabisan baterai. Kalau begitu, kemana dia pergi? Untuk mengisi stok bahan-bahan. Kamu suruh cewek yang lakukan itu? Tidak mungkin. Saya tidak akan menyuruhnya pergi sendirian. Dia cuma ke sana untuk bersenang-senang. Ya, saya akan cari cara untuk menghubunginya. Saya akan suruh dia menghubungimu balik. Jangan telepon saya. Suruh dia bicara sama saya lewat video. Video? Oke, video saja. Saya tutup telepon dulu. Oke. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi sedang mati daya. Kenapa dia matikan ponselnya? Xiaoyu, Kesong matikan ponselnya. Ada cara lain hubungi dia? Bisa kirim pesan di WeChat? Gak tahu. Matikan ponsel saat latihan tertutup? Aku belum pernah dengar kayak gitu. Kenapa enggak? Khawatir sama sekali? Dia sekarang sangat terkenal.
Aku nggak ada posisi buat khawatirin dia. Kamu tahu alamat Jiang? Gak tahu. Pasti tahu nama restorannya. Papa, aku sibuk. Cari aja online. Seriusan? Berdasarkan hasil pemeriksaan, tingkat kehilangan neuron sangat tinggi memang. Jadi, aku setuju dengan kecurigaanmu. Kalau kematian neuron itu disebabkan alergi pasien, ada rencana perawatan lain selain karantina di ruang stereo? Nggak. Karantinanya akan lama banget. Aku penasaran pasien mau terima nggak? Aku tanya dia dulu. Berapa lama? Tergantung perkembangan penyakitmu. Selama karantina. Bahkan kalau alergi bisa dihilangkan, kita masih perlu analisis variabel lain di ruang stereo untuk hapus semua kemungkinan. Ini butuh setidaknya setengah tahun. Karantina 6 bulan. Lalu aku sembuh setelah itu? 6 bulan. Cuma masa observasi. Junbin. Kamu tahu, aku rencana apa dalam 6 bulan? Selama ini, aku mau Yuswan dapat 3 bintang Michelin. Aku mau pecahin rekor tercepatku. Kamu karantina aku. Dan gak bisa jamin kesembuhanku. Katakan padaku. Apa yang harus kulakukan? Yanfan, kamu sakit. Kamu harus berobat. Jangan. Bisakah kamu berhenti? Seberapa parah ini bisa terjadi? Aku orang yang tak punya indera perasa. Lebih parah lagi apa? Mati. Mati pun tak semenakutkan ini. Aku pergi dulu. Pak Jiang, Anda sudah kembali. Bagaimana dengan hidangan dinginnya? Kenapa belum selesai juga setelah sekian lama? Karena beberapa hidangan sebelumnya. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Tidak. Aku harus mencicipi semuanya dengan hati-hati. Masih mau menjelaskan? Aku harus mencoba satu persatu. Pak Jiang, ada telepon dari Yuswan. Ada tuan bernama Lin Feng mencari Nona Lin di sana. Itu pamanku. Halo, paman. Kesong. Akhirnya ku dengar suaramu. Ada apa? Ponselmu mati. Aku mau lapor polisi. Kalau teman kamu, aku sangat khawatir. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ponselku rusak 2 hari lalu. Orang tuamu tak bisa menghubungimu. Mereka lebih khawatir dariku. Apa yang mereka kalau aku mengirimmu untuk mengambil bahan makanan? Sinyal di daerah itu buruk. Pulanglah dan telepon orang tuamu. Telepon mereka lewat video. Mengerti? Baik, paman. Cukup. Pak Jiang. Aku akan selesaikan ini segera. Bolehkah aku keluar sebentar setelah selesai? Tidak. Aku bukan mau keluar untuk bersenang-senang. Aku cuma mau ke rumah pamanku. Aku harus video call orang tuaku. Sudah kubilang tidak. Aku mohon. Tolong datang ke sini. Siap. Mau kau dengar lagi? Ada apa? Kau sudah gila. Kau tidak punya orang tua? Roti kecil. Tinggal kamu sendiri. Ya. Dia gila.
Oliver, si ahli kuliner, Emake, dan teman-temannya akan datang besok sore. Kau ingat? Aku ingat. Mereka mau mencoba. Hidangan yang disajikan di G20. Mereka pesan khusus kepiting rasa jeruk. Mereka hanya mengujiku. Ya, dia baru saja menghubungiku dengan malu-malu dan meminta kami untuk membuat yang tampilannya mirip. Kenapa? Katanya anaknya. Dengar mereka bicara soal jeruk dan mau ikut. Tapi dia alergi daging kepiting. Kita tidak boleh biarkan dia tahu kalau itu berbeda dengan punya orang dewasa. Baiklah. Kalau untuk anak-anak, aku bisa penuhi permintaannya. Oliver, Junbin baru saja cerita tentang kondisimu. Emake itu ahli kuliner. Dia terkenal dengan kritiknya. Kalau dia tahu kondisimu, kau akan bagaimana? Bagaimana kalau kita cari alasan? Misal kau sedang tidak enak badan, mungkin kau jangan kesini besok. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku bisa atasi. Tiba-tiba tidak datang itu tindakan pengecut. Itu saja. Roti kecil, mau kemana? Pulang. Aku tak mau belajar darinya lagi. Roti kecil. Roti kecil. Maafkan saja Oliver, untuk perbuatannya hari ini. Dia tak tahan kalau kau bicara soal orang tuanya. Orang tuanya sudah jadi bintang di langit. Sebelum Oliver lulus SMA, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Kasihan sekali. Ya, hidup Oliver sulit. Gurunya sudah tiada. Dan orang tuanya juga sudah tiada. Kau orang terdekatnya saat ini. Aku sudah melayani Oliver bertahun-tahun, tapi kami jarang bicara. Dia menyimpan banyak hal di hatinya, dan tak mau cerita pada orang. Roti kecil, kau belum lama di sini. Tapi kurasa dia sudah dekat denganmu. Dia orang baik. Jangan salahkan dia. Tapi dia sangat modi. Aku baru saja percaya padanya. Tapi dia langsung menghancurkannya. Siapa yang tahan? Kalau aku, kau percaya? Tentu, aku percaya padamu. Roti kecil, ambil ponsel ini. Telepon rumah. Bagaimana kalau dia tahu? Tak akan. Aku akan jaga untukmu. Ini. Nina, Aku duluan ya. Datang. Tuan Jiang, aku mau mandi dulu. Nanti aku akan eksplorasi masakan baru. Dalam setengah jam ke depan. oke. Aku paham. Roti kecil, kau dengar yang Tuan Jiang bilang, kan? Telepon rumah sekarang. Aku tak bisa. Orang tuaku tahu. Rumah pamanku. Tempat ini tidak terlihat sama. Maksudmu apa? Sebenarnya, pamanku dan aku tidak memberitahu orang tuaku kalau aku belajar seni kuliner. Kenapa tidak? Bukankah ini hal yang bagus? Mungkin karena aku yang biasa-biasa saja. Dipilih oleh dia yang luar biasa. Dalam suatu kompetisi kuliner. Aku butuh waktu lama. Untuk percaya, apalagi orang tuaku. Kamu bicara apa sih? Ini pasti nyata. Apalagi? Kalau hal yang sama terjadi pada sepupu, mereka mungkin akan percaya. Selain itu, kalau mereka tahu, aku tinggal di rumah pria. Mereka akan datang ke sini dan mematahkan kakiku. Tidak mungkin. Sini. Kenapa kamu tidak menelepon mereka di teras? Dia tidak akan tahu? Tidak. Aku akan jaga untukmu. Oke. Aku pergi. Kenapa dia tidak mengangkat teleponnya? Berhenti mondar-mandir. Duduklah. Dia menelepon. Halo, Ibu.
Ayah, Ya ampun. Akhirnya kami menemukanmu. Jangan matikan ponselmu di masa depan. Biar kami bisa menemukanmu kapan saja. Paham? aku tidak mematikan ponselku. Ponselku kehabisan baterai. Kamu di mana? Aku di pegunungan. Aku berbaring di padang rumput. Aku sedang membantu Paman membeli beberapa bahan. Aku di rumah pria tua di pegunungan. Cukup jauh. Aku berjalan selama 3 hingga 4 jam untuk sampai ke sini. Ibu, sinyal di sini kurang bagus. Halo? Halo, Bu. Sinyalku tidak terlalu buruk. Tertahan. Hei, Kesong. Terputus. Capek banget. Dia di rumah pria tua? Pinggangku. Halo, Bu. Kenapa tadi videonya macet? Sudah kubilang sinyal di sini buruk. Kamu kelihatan lebih kurus. Kamu kurang makan? Nggak mungkin. Kamu gimana? Kami baik-baik saja. Kenapa? Xiaoyu nggak ikut? Dia sibuk lomba kuliner. Sedang latihan sama mentornya. Kesong, lihat tuh Xiaoyu hebat. Kamu harus belajar darinya. Aku juga ikut lombanya. Aku juga punya mentor. Apa? Serius? Punya mentor juga? Mentormu lihat apa darimu? Dia penipu? Saat ku katakan aku peserta, Kami tahu persis. Kamu itu seperti apa? baiklah. Aku nggak ikut lomba. Aku cuma bercanda. Itu, Kesong, bersenang-senang saja di Shanghai. Pulang cepat setelah itu. Kami carikan kamu kencan buta. Dia dari kantor telekomunikasi. Tinggi, lebih dari 1,8 meter. Tampan sekali. Halah, sudah kubilang sinyal di sini buruk. Aku tutup teleponnya. Hati-hati. Dia tutup telepon lagi. Lebih baik nggak menelepon mereka. Lin Kesong di mana? Aku di sini. Duduklah. Mari kita bicara. Aku punya 3 permintaan. Kamu harus berjanji padaku. Bagaimana kalau tidak? Aku akan kabur ke tempat yang jauh. Dan kamu tidak akan pernah menemukanku lagi. Menurutmu itu mungkin? Baiklah. Katakan. Pertama, jangan mudah marah. Maksudmu mudah marah? Ya, jangan mudah marah. Itu mustahil. Baiklah. Kalau aku melakukan kesalahan, kamu boleh marah. Ambil contoh kejadian tadi. Aku tidak tahu orang tuamu sudah meninggal. Itu salahku.
karena mengatakan hal-hal itu. Maaf. Tapi kamu tidak boleh marah padaku. Kalau aku tidak makan salah. Tadi kamu salah, Aku mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Kamu bisa saja memberitahuku. Kenapa harus menghancurkan barang? permintaan kedua apa? Permintaan kedua. Sudah kukatakan. Tunjukkan. Kedua, jangan sembarangan melempar barang. Ketiga, kembalikan ponselku. Kurung. Bisa diabaikan. Lalu kenapa kamu menuliskannya? Bagaimana aku tahu kalau tidak mencobanya? Yang ada di depanmu. Bukan jeruk biasa. Lihatlah. Ini adalah kepiting rasa jeruk. Aku membuatnya dengan kepiting berbulu dari Danau Yangcheng. Dan daging iberico. Aku bisa setuju dengan permintaanmu. Tapi kalau begitu, kamu tidak boleh makan 2 jeruk ini. Kalau kamu memakannya. Aku orang yang berprinsip kuat. Kurasa begitu. Sayang sekali jeruk-jeruk ini. Aku tidak bilang aku tidak mau makan. Bukannya ada 3 permintaan? Aku bercanda. Tidak ada permintaan. Enak. Lin. Pusing lagi. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kemarilah. Kali ini mau apa? Baiklah. Jamur tumis sayur. Dan nasi goreng spesial Xiaoyu. Tentu saja. Aku mau yang dimasak Xiaoyu. Aku bisa merasakannya. Bisa. Tunggu sebentar. Nona Yu, ada pesanan nasi goreng spesial. Dia mau kamu yang goreng sendiri. Kamu sangat heboh. Kamu sangat menyebalkan. Silakan duduk. Apa? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Bagaimanapun aku menggambar. Aku tak bisa menggambar keindahan matamu. Kenapa kamu begitu? Tunggu. Sebentar. Biar aku lihat lagi. Kamu sangat menyebalkan. Aku akan panggil polisi kalau kamu terus begitu. Gadis ini dimanjakan olehku. Tidak apa-apa. Kurasa sifat buruknya. Punya pesona oriental yang unik. Aku sangat suka. Yang punya pesona oriental. Bisakah kamu suka sesuatu yang lebih positif? Seperti apa? Seperti oriental. Pearl oriental. Anak bodoh. Kamu pikir itu cukup? Kurasa begitu, Pak. Pearl oriental? Mohon tunggu sebentar. Pero? Apakah ini berbeda dengan yang sebelumnya? Ini juga enak sekali. Tapi menurutku ini bukan daging kepiting. Jamur? Ya. Itu dibuat dari jamur. Beri penilaian untuk 2 hidangan yang baru saja kamu makan. Dengan cara yang kamu lakukan tadi siang. Oke. Lian. Aku sudah mengirimkan daftar jamur untukmu. Ya. Ingat untuk mengirimkannya padaku. Selain itu, asalnya harus sama seperti yang aku tentukan. Jangan sampai ceroboh.
Apakah camp pelatihannya menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Gimana kerjanya? Kalian aku tanya. Oh, Jiang. Aku bawa hadiah untukmu. Hadiah? Tahukah kamu apa yang kita lakukan di alam liar? Untuk mengisi pasokan glukosa? Sarang lebah liar. Itu yang diajarkan di camp kan? Benar sekali. Aku khusus membawanya untukmu. Berani sekali kamu bikin masalah. Nina, Jangan, Nina. jangan pukul kepalanya. Nina, pukul dia sangat. Lukanya tidak akan terlihat. Di bagian bawah. Pukul dia di bagian bawah. Berhenti. Sofian, kamu tidak bisa sedikit? Apakah kamu gila? Aku cuma bercanda. Tidak menyangka akan dipukuli. Jangan tertawa. Bagaimana 2 hari terakhir ini? Sama seperti kamu. Aku bertahan hidup hanya bergantung pada keberuntungan. Iya, Pak. Kamu mengganggunya lagi ya? Benarkah? Benarkah kamu? Kalian sendiri tak tahu? Kalian betul-betul baik-baik saja di sini? Sekarang aku lumayan suka masak. Baiklah. Belajarlah baik-baik dari Jiang. Nanti aku akan datang lagi. Menderita sedikit tak apa. Dari penderitaanmu, kamu akan jadi lebih tangguh. Otot perutku jadi lebih kuat. Selama di camp, Cukup bicara. Cepat pergi. dah. Saat kulihat mobilnya pergi, aku akhirnya sadar apa yang kulakukan. Apa? Aku suruh Song Yiran jarang ke sini. Tapi itu memang yang kupikirkan. Aku jarang memikirkannya belakangan ini. Aku sendiri bahkan tak menyadarinya. Apakah ada sesuatu yang berubah padaku? Selamat datang di Bellagio Shanghai. Ada yang bisa saya bantu? Tolong siapkan suite untuk saya. Baik, mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Maaf ya, ini jamu yang Anda minta. Total ada 23 jenis. Baik. Tunjukkan. Karena waktu terbatas, kami tak bisa ambil dari rantai dingin kami. Dari saya lewat pengiriman online. Sesuai permintaan Anda soal asal dan kualitas. Sudah saya verifikasi. Kualitasnya bagus. Silakan periksa. Andy Bun. Moros. Swollen Style Cat Cat. Bunapi Shimeji. Di mana beli muletnya? Di bawah sana. Oke. Ini dibeli di tokonya. Sesuai permintaan Anda. Asalnya dari Yunan. Sangat segar. Terima kasih. Kamu pulang dari istirahat dulu. Baik. Banyak sekali jamurnya. Apakah semuanya bisa dimakan? Tentu saja. Mari kita mulai. Bawakan ini ke sana untukku. Tuan Song. Tuan Song. Ada telepon untukmu. Kenapa teleponnya sampai ke tanganmu? Aku tidak tahu. Halo, siapa ini? Aku tahu kamu pergi ke spa pijat. Chu Ting sudah ada di hotel. Aku janji akan menjemputnya dari bandara. Aku ketiduran. Yisen, bagaimana kamu tahu ini? Apa dia menelponmu? Aku tahu segalanya tentangmu. Aku tahu segalanya. Mulai dari kakak dan rumah, sampai berapa banyak teman yang kamu bawa. Yisen, apa kamu memantauku? Aku sudah berusia 24 tahun. Untungnya aku memantaumu. Kalau aku tidak melakukannya, kamu pasti akan merusak segalanya untukku. Ya, kamu benar. Baiklah, aku tutup teleponnya. Aku akan ganti baju lalu pergi menemuinya. Sampai nanti.
Halo, Nona cantik. Mau tuker kontak WeChat ga? Ini pacarku. Ada apa? Kamu marah ya? Aku kemari untuk minta maaf. Jangan marah. Sayang. Aku sudah siapkan kejutan untukmu. Tank PT-72. Sayang. Aku bisa lakukan ini bersamamu sepanjang malam. Berapa lama pun aku sanggup. Apakah kamu senang? Aku akan senang, asalkan kamu senang. Umami 6.3. Rasanya masih kurang mirip versi kepiting asli. Ini cara kamu menggunakan lembarannya? Tidak bisakah kamu coba rasanya sendiri saja? Lian, kirimkan saya Buna Shimeji lagi. Bisakah kamu meniru rasa kepiting? Hanya dengan Buna Shimeji saja? Tentu tidak. Aku perlu merebus daging tanpa lemak dan kerang kering. Lalu merebusnya dengan ayam tua di dalam penangas air. Biarkan Buna Shimeji menyerap kaldu perlahan-lahan. Untuk mendapatkan rasa kepiting. Ayo masih berkenan tentang cara melakukannya. Ribet banget. Mau ribet? Atau makan makanan yang gak enak? Ribet juga nggak apa-apa. Asalkan enak. Halo, Elise. Biar aku bantu kamu. Enggak usah. Sudah lancar dengan dia di sini. Dia beneran bisa bantu kamu? Jangan main-main dengan kepitingku. Nanti mati lemas. Keluarin. Udah, sana balik. Gak apa-apa. Pulang dan istirahat lebih awal. Oke. Kamu udah makan berapa? 3. Kamu makan punyaku juga? Enggak. Harusnya aku habisin terus kasih ke kamu? Ya, gitu aja. Udah, jangan main-main. Sayang, Aku di sini. gimana aku bisa ketiduran kemarin? Sekarang jam berapa? Jam 8 pagi. Kamu begadang sampai larut kemarin. Aku aja enggak tahu kapan kamu ketiduran. Sayang, kamu lapar? Aku pesan sarapan buat kamu. Maksud kamu yang lapar ya? Pesan antar terlalu lama. Ganti baju dulu. Kita makan di restoran bawah. Selamat pagi, Tuan Song. Tuan Song siapkan sarapan untuk Nona Chu. Kok kakakku? Gak pernah kayak gini buat aku? Maaf, saya tidak tahu. Tentu saja tidak. Ayo masuk. Silakan. Mari kita makan. Kukira kita akan sarapan di luar. Kenapa pesan sebanyak ini? Adikku yang siapkan ini untukmu. Baik sekali dia. Cuting. Aku perlu bicara sesuatu denganmu. Apa itu? Aku ingin pindah. Bagaimana menurutmu? Pindah? Apa kakakmu setuju? Apa hubungannya dengan dia?
Baiklah. Sebenarnya ada. Aku tidak mau dia mengawasiku lagi. Oke. Aku dukung kamu. Kamu yang terbaik. Mari kita makan. Jadi begini rupanya. Saat mereka bekerja, sangat berbeda dengan yang di restoran pamanku. Apa yang bisa melakukan? Aku bisa bantu mereka. Hari ini tidak. Begitu. Bukan sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan melihat. Lalu kenapa kau mau aku di sini? Ikuti aku dan perhatikan baik-baik. Tuan Jiang. Selamat datang, Tuan MA. Silakan lewat sini. Tempat ini cukup bagus. Benar. Lihat. Rekomendasi Saus Wang tidak pernah salah. Dia sering ke sini. Mau minum apa? Air soda. Atau sampahnya? Bagaimana kalau sampahnya? Sampahnya saja. Aku mau air soda. Aku tidak mau pakai ini. Aku bukan anak kecil lagi. Baiklah, Anak baik. aku akan segera kembali. Siap melayani. Tuan Jiang. Ada apa? Aku merasa ada yang tidak beres saat memasak tadi. Coba cicip. Bagaimana menurutmu? Agak asin. Agak, itu seberapa? Bandingkan dengan garam yang dipakai di rumah. Dan berdasarkan jumlah yang kamu tambahkan. Ini lebih asin 0,4 gram. Elise. Kapan garamnya tiba? Ini batch baru. Rasa asinnya berbeda? Mau cicip sendiri? Tidak perlu. Kamu sudah mencicipinya, itu sudah pasti. Aku akan bicara dengan mereka. Tidak apa-apa. Aku akan siasati. Memang Jiang Qianfan. Tidak ada makanan penutup atau minuman manis. Bahkan tidak ada gula di bumbu. Dia tidak menambahkan gula. Koki yang aneh. Kenapa dia tidak? Mungkin dia pikir itu tidak jantan.
Tuan, izinkan kami mengambil piringnya. Ya. Terima kasih. Cara memasaknya yang aneh. Lele. Mau jalan-jalan denganku nanti? Tidak. Langkah terakhir. Untuk daging kepiting rasa jeruk. Akan diselesaikan oleh koki utama kami, Tuan Jiang. Jangan khawatir. Daging kepiting tidak termasuk dalam porsinya. Baik sekali. Daging kepiting rasa jeruk. Sejak dinasti Song, sudah ada hidangan yang menggabungkan buah-buahan dan makanan laut air tawar. Namun dalam hidangan ini, Anda menonjolkan umami kepitingnya, yang bahkan berasal dari Danau Yangcheng. Sayangnya, meski penuh dengan rasa yang kaya dan lembut, mereka mengandung terlalu banyak asam lemak. Di sisi lain, kepiting Taihu memiliki asam lemak lebih sedikit. Itulah juga mengapa mereka bisa lebih cocok dengan jeruk dan menyatukan bahan-bahan dengan harmonis, sekaligus menonjol sendiri. Terima kasih atas komentarnya. Silakan dinikmati. Tidak. Cepat, Lele. Muntahkan. Cepat, muntahkan. Apa yang terjadi? Dia alergi. Dia makan porsiku. Dia akan mulai sesak nafas. Mohon tetap tenang. Dengarkan aku. Maaf karena telah berbohong pada kalian semua. Yang kalian makan bukan daging kepiting, tapi jamur. Jamur? Tidak mungkin. Jamur? Yang aku makan jelas-jelas daging kepiting. Aku khawatir anak itu akan makan dari piring orang dewasa. Jadi aku berinisiatif menggantinya dengan jamur. Silakan dinikmati. Kamu baik-baik saja. Halo Pak, ini membeli atau menyewa rumah? Saya menyewa. Boleh tahu kriterianya? Kami jamin kepuasan Anda. Baik. Perlu akses transportasi mudah, kondisi baru, dan menghadap matahari. Harus kedap suara dan lengkap berperabotan. Yang paling penting, harus dekat dengan... Bagaimana Anda memperbaiki hidangan itu? Ini rahasianya. Kulit jeruk? Itu dia. Ini menyelamatkan hidangan yang terlalu asin. Bagaimana kamu bisa memikirkan cara ini? Kulit jeruk memiliki rasa pahit yang ringan. Bisa menyeimbangkan rasa asinnya. Giling lalu taburkan di atas hidangan. Itu juga tidak merusak penampilan hidangannya. Ini brilian sekali. Ini bukan apa-apa. Seorang koki harus tahu cara memperbaiki kesalahannya. Yang lebih penting adalah mengurangi kesalahan. Kenapa kamu tidak mencicipi hidangan itu sendiri? Bagaimana jika saya tidak bisa merasakannya? Saya yakin kamu bisa. Saya hampir kehilangan keberanian. Tapi kamu tetap tenang saja. Ini bahkan lebih mudah. Kamu tidak akan gugup setelah melakukannya beberapa kali lagi. Pergi ganti baju. Beberapa kali lagi. Tuan Jiang. Saya sudah bayar untuk daging kepiting, tapi yang saya dapat malah jamur. Bagaimana kita menyelesaikan tagihan ini? Kamu bukan datang ke Yusuan untuk daging kepiting, tapi untuk pekerjaan saya. Jika kamu bersikeras ingin bayar lebih, saya setuju saja. Memang seperti yang diharapkan darimu. Baiklah. Saya datang ke sini untuk berterima kasih. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan untuk anak saya. Meskipun saya hanya memiliki keterampilan memasak amatir, saya tahu. Kamu pasti sudah bereksperimen berkali-kali.
Untuk bisa menipu indera perasa saya, kita harus berteman. Sebagai seorang ayah, kamu bekerja sangat luar biasa. Tapi sebagai kritikus makanan, kamu sepertinya tidak memegang prinsipmu. Di mana sinisme MU? Sinisme saya hanya tidak berlaku untukmu. Hei Bu. Tidak, uang saya sudah habis. Semua gaji saya sudah saya kirim ke Ibu bulan lalu. Tanggal gaji bulan ini belum datang. Bu, bisakah kamu berhenti berjudi? Bisakah kamu berhenti saja? Apa yang harus saya lakukan jika saya berhenti berjudi? Kamu selalu tidak di rumah. Ini satu-satunya hobiku. Kamu mau aku sakit? Baiklah, aku paham. Aku akan cari uang lebih. Tapi dengar, kamu harus... Halo? Mama? Gini caranya? Lagi lempar tolak peluru? Ayo. Ini salah. Aku coba lagi. Bagus. Bukan. Bahkan nggak memantul. Akhirnya, aku jadi kesalahan kamu. Ayo pergi. Tidak, aku harus berhasil minimal sekali. Kita baru bisa pergi setelah aku berhasil. Dengar, aku bawa kamu ke sini buat santai. Aneh. Dengar. Kamu nggak jago melempar batu. Nggak percaya deh, jago masak kayak kamu. Nggak bisa melakukan ini. Menyedihkan. Ulangi. Ulangi, lidahmu bakal aku masak. Aku cuma bercanda. Aku coba memancing emosi kamu. Kamu kenapa sih? Kenapa harus jago dalam segala hal? Kalau nggak bisa melakukannya dengan baik, buat apa dilakukan? Aku nggak paham orang kayak kamu. Selalu membenarkan kekalahan. Kamu keras kepala. Pokoknya, kalau soal melempar batu, kamu nggak mungkin menang lawan aku. Dengar ya, belum selesai. Tunggu aja lihat. Pegang ini. Halo, Elise. Aku mungkin terlalu lelah. Iya. Masih belum selesai. Untungnya, Lin Kesong ada di sini. Tentu saja aku tidak memberitahunya. Aku tidak bisa biarkan dia pergi dari sisiku. Aku tahu. Sudah selesai. Ayo pergi. Baiklah, kita sudah melewati semua batu. Benarkah? Lihat, Apa yang kamu katakan? Tidak ada yang salahmu. apa yang kamu katakan? Jangan. Tidak apa-apa. Boris. Apakah kamu sudah menemukannya? Di mana uangnya? Aku dengar, Lin Kesong punya indera penciuman yang sangat bagus. Apakah itu benar? Ya, ketika kami dulu di Hangzhou, dia punya indera pengecap yang luar biasa, dan ingin menerimanya sebagai murid. Kenapa kalian pergi ke Hangzhou? Untuk merekrut murid. Bukan cuma Hangzhou, kami sudah pergi ke 5 kota. Dia pergi ke Hangzhou hanya untuk mencari seseorang yang tidak punya dasar keterampilan memasak, tapi punya indera pengecap yang luar biasa.
Kamu benar-benar melompat-lompat gembira. Song Yiran mengirimiku pesan. Dan katanya dia punya kejutan untukku. Saat kita sedang di kelas. Baiklah. Menurutmu apa kejutan itu? Dia memang orang yang bodoh. Maksudku, ketika kamu di dapur, kamu harus fokus hanya pada memasak. Dan kamu, Itu benar. pendengaranmu bagus. Kamu tidak penasaran sama sekali? Aku sama sekali tidak penasaran dengan dia. Kenapa aku harus penasaran dengan kejutan dia? Ku beritahu ya. Kamu seharusnya penasaran dengan fungsi dari pisau-pisau ini. Tolong tunjukkan. Tolong. Bawain HP-nya. Cuma sekali. Dia tadi pingsan. Dia udah di depan itu. Aku bukain pintu buat dia. Jadi perempuan yang sopan dong. Lin Kesong. Berhenti. Lin Kesong. Kejutan. Kaget enggak? Aku kaget banget. Dah, Tunggu. Enggak penasaran? Kenapa aku di sini? hari ini bukan ulang tahunmu. Bukan ulang tahunku juga. Kamu hamil? Apa? Aku masih anak kecil. Ngomong apaan sih? Ini buat rayain. Akhirnya kamu jadi tetanggaku. Ingat nggak arah sana? Ada 2 gedung tinggi. Yang kiri, lantai 22. Aku sewa 1 lantai penuh. Mulai sekarang, kita jadi tetangga. Seneng nggak? Iya. Jiang, mulai sekarang kita tetangga. Cuting sama aku bakal sering mampir makan. Syuting juga di sini? Iya. Seneng nggak? Masa iya dia senang? Masih panjang. Cuma kompetisi aja. Gak apa-apa, aku bantu. Udah nungguin omongan itu. Bantuin dia. Pergi dari hadapannya. Tunggu, nggak seru nih. Memasak susah apa sih? Kenapa nggak bilang aja ke dia? Memang susah sih. Tapi kayaknya. Nggak ada tapinya. Sampai jumpa. Aku selesai. Terima kasih untuk anggurnya. Tidak, kamu berlebihan. Lin Kesong. Ambil daging dari ruang pendingin. Kita mau masak apa? Hari ini aku akan ajarkan kamu memasak daging. Shanghai tempatnya luas sekali. Aku tak menyangka dia tinggal begitu dekat denganku. Tunggu dulu. Kenapa aku berpikir begitu? Apa dia pindah ke sini karena aku? Dia bahkan bilang, tidak apa-apa. Aku ada. Apa dia khawatir dia akan ganggu? Atau dia tidak terbiasa kalau aku tidak ada? Ada orang di luar? Ada orang di luar? Pintunya tertutup. Ya, ada. Ada masalah? Tidak. Pintunya rusak. Terkunci. Buka. Pintunya rusak? Kok bisa begini? Jangan main. Di sini dingin sekali. Buka pintunya. Aku tidak main-main. Tunggu sebentar. Aku cari bantuan. J, jangan pergi.